biasanya untuk pengajian malam Rabu ini kita isi dengan pasolatan secara teknis atau kaifiat, kemudian ada beberapa bacaan gerakannya. Tetapi mulai minggu kemarin kita agak tidak fokus ke pasolatan, tetapi yang mendukung terciptanya, terwujudnya sholat yang diterima, yaitu apa? Kuncinya sholat, yaitu toharoh. Toharoh miftahus sholat at-tuhur. Dan beberapa hal yang terkait dengan toharoh. Nanti juga kemarin sudah dibahas mengenai air mani, mazi, dan wadi. Nah, malam hari ini kita akan membahas masih terkait dengan air yang keluar ya, terkait dengan pipis atau kencing, sebagaimana ditanyakan oleh Bu Tiwang ya kemarin, yaitu apakah ada dasar berdehem setelah pipis? Maksudnya apakah ada hadisnya atau perintahnya seperti apa? Benarkah kalau itu ada, apa dasarnya gitu ya. Nah, kita akan bahas mengenai dehem atau dehem setelah sholat. Sebenarnya kemarin ada 3 pertanyaan yang perlu kita kupas ya. Pertanyaan kedua mengenai sholat jama' dari Pak Haryono. Kemudian bagaimana cara wudhu dari Pak Dirman, Pak Sudir ya. Kok Pak Dirman apa Pak Sudir? Jadi Pak Sudirman jadinya. Pak Sudir. Oke, kita mulai dari dehem dulu ya. Saya memang pernah belajar mengenai dehem setelah pipis. Ini pas saya ingat, saya kemarin itu kan saya tanya konfirmasi ke Pak Dawam di kitab apa ya? Kitab Bulughul Maram. Iya, sekarang lalu saya baca ulang itu bab toharoh di kitab Bulughul Maram. Ternyata tidak ada. Saya penasaran, di mana ini saya pernah ngaji ini. Ternyata ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin bab salat, bab toharoh. Ini kitab Asrorit Toharoh ini. Saya ngopi khusus bagian yang menyatakan ada dehem setelah pipis. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu karangan Imam Al-Ghazali, tebal Bu. Saya mengutip beberapa itu kalau bab salat dari sana, dari kitabnya Ihya Ulumuddin, kemudian dari Al-Um Imam Syafi'i. Nah, karena kemarin ada kita tanyakan supaya tidak menjadi apakah memang harus berdehem atau tidak atau bagaimana? Nah, kita ngaji sekarang ya. Apa yang ditanyakan kita akan bahas. Dehem, istilah dehem itu dalam bahasa Indonesia ya atau bahasa kita. Saya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dehem itu diartikannya dengan deham. Karena itu kan tidak bisa dijelaskan lagi ya. Orang akan berbeda menafsirkan kata dehem. Itu dehem bukan? Itu juga bisa dehem ya. Artinya tidak ada kepastian mengenai bagaimana dehemnya. Tapi kita tahu kalau dehem itu berarti diantaranya adalah yang ada yang memang tujuannya masih kode gitu kan? Masih kode, apakah kode untuk supaya mendapat perhatian atau menyapa secara tidak langsung, itu menggunakan kata dehem ya dengan gitu kan, atau yang kan beda-beda. Nah, ketika saya buat status itu dehem setelah sholat, teman saya yang dari Pangandaran, dehem itu bahasa Sunda bukan bahasa Indonesia. Ya terserahlah mau bahasa Indonesia, tapi paham di sini juga saya sampaikan, insya Allah dehem itu paham. Nah, dalam bahasa Imam Al-Ghazali di sini saya mengutip nih. Kenapa menggunakan sampai 3 kali? Yastabro'a minal baul bitanhan wan nasr salasan. Jadi kalau bahasa Arabnya itu at-tanhan wan nasr, agak bingung kan? Karena dahim itu kan kata yang
Tidak bisa ada menggunakan fiil fa'il apa fiilnya. Kalau fiil mudhari'nya apa, kalau fiil mudhari'nya bagaimana, enggak ada. Kan itu kata ya. Jadi tidak ada kata dasarnya. At-tananhah. Ya, ini kalau Bapak Ibu masih penasaran, ini halaman 155 kitab Ihya Ulumuddin, Kitabu Asrarul Thaharah, kitab berhasianya Thaharah. Ini Arabnya gundul semua nih seperti kepala saya ya. Ini ada yang menyebutkan dehemnya dalam setelah pipis. Nah, sekarang kalau begitu kan kita akan urai rinci. Apakah ada dasarnya dehem setelah pipis? Kalau ada, bagaimana? Terus bagaimana kalau tidak dehem setelah pipis? Baik, kita awali dengan menyamakan dulu persepsi. Dehemnya itu bisa seperti ini. Itu ya, dehem setelah pipis. Dehem yang maksud dengan dehemnya. Kemudian dehem setelah pipis apakah ada anjurannya? Ternyata yang saya pahami, yang saya pelajari itu dulu itu pernah mendengar, tapi sekarang saya cari lagi itu nggak ketemu itu. Adanya dalam kitab Bulughul Maram tidak ada. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada kalimat pernyataan dari Imam Syafi'i, tetapi tidak menyebutkan sumbernya. Maksudnya hadisnya dari siapa, riwayat siapa itu tidak disebutkan. Sehingga apa? Mengenai dehem setelah pipis itu tidak ada, yang saya pahami belum ada, saya ketahui ada hadisnya yang mengenai dehemnya, berdehem. Tetapi terkait dengan setelah pipis atau cara pipis itu yang perlu kita bahas. Ya, jangan sampai berdebat masalah dehemnya setelah pipis, tetapi bagaimana cara pipis yang bisa menghindarkan dari adanya najis, hadas, itu yang penting kita bahas. Maka ternyata ada hadis-hadis yang doif. Doif itu hadisnya lemah. Kalau untuk akidah itu sebaiknya jangan digunakan untuk akidah. Tapi untuk amaliyah yang doif, yang tidak sampai merusak akidah, itu ada beberapa yang menggunakan hadis-hadis doif. Apakah dari sanadnya, apakah dari rawinya. Nah, di sini mengenai membuang air kecil atau pipis, ada beberapa hadis, di antaranya ini. Yang pertama mengenai adab buang air pipis, air kecil ya, pipis. Disebutkan aksaru adzabil qabri fil baul. Kebanyakan siksa kubur itu adalah fil baul, mengenai air kencing. Kebanyakan siksa kubur adalah akibat dari pipis. Ini riwayat Ahmad. Tetapi ini dinyatakan sebagai peringatan untuk kita semua mengenai pentingnya membersihkan setelah pipis. Ingat ya, setelah pipis itu tidak asal keluar terus disiram, diciprati misalnya, asal tidak, tapi sampai benar-benar sebisa mungkin air pipisnya itu sampai terakhir. Nah, makanya perlu ada perhatian dari kita mengenai adab pipis ini. Kemudian ada juga di dalam hadis yang lain, ini hadis riwayat Muslim mengenai pipis ini, laqad nahana sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata biqaid au baul wa la nastahjiyal bil yamin wa la yastanjiya ahaduna bi aqalla min salasi ahjar aw yastanjiya bi raji'in aw azum. Nabi Muhammad SAW itu sungguh telah melarang kami untuk menghadap kiblat.
ketika buang air besar atau buang air kecil. Al-ghaid itu BAB, al-baul itu pipis. BAB itu buang air besar ya. Al-baul. Jadi Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW itu melarang kita menghadap arah kiblat. Kiblatnya kita itu sebelah barat ya, barat dan sebelah barat sana. Sehingga jangan sampai kita itu kalau pipis menghadap ke arah barat. Kalau di sini di Indonesia, karena kiblatnya ada di sebelah barat. Makanya apa? Kalau orang yang tukang misalnya yang tukangnya itu paham mengenai agama, dia tidak akan membuat posisi toiletnya itu untuk BAB-nya menghadap ke arah kiblat. Klosetnya itu ya. Klosetnya itu tidak menghadap arah kiblat. Pokoknya gimana caranya supaya tidak menghadap kiblat. Ke utara kah, apa ke selatan, atau bagaimana posisinya pintunya, atau bagaimana. Pokoknya kalau tukang yang paham itu, maka dia akan menghindari membuat yang klosetnya itu menghadap ke arah barat. Jadi kalau pas BAB atau pipis itu tidak menghadap barat. Ini dilarang, nahana, kami dilarang. Jadi Rasulullah SAW itu melarang untuk pipis ataupun BAB menghadap ke arah kiblat. Nah, ini sepertinya sepele, tetapi penting. Kalau tidak tahu kan asal aja pipis itu ya, yang penting keluar ya, karena kita sudah dewasa, sudah taklif, sudah kena beban hukum mengenai ajaran Islam, maka masalah pipis saja dalam Islam itu diatur. Itulah istimewanya Islam, sampai dari bangun mau tidur sampai bangun tidur, terus itu bahkan lagi sedang tidur pun itu ada anjurannya. Ketika mau pipis saja itu ada aturannya. Ada aturan atau etika, ada buang air kecil, buang air besar. Bukan berarti membuat pembatasan yang membuat mengekang orang untuk pipis, tetapi untuk menghindari keburukan-keburukan atau mengutamakan adanya kebaikan dari pipis itu sendiri. Cara pipisnya ya. Dengan dengan bersucinya, tidak boleh dengan batu 3 kali itu, min salasi ahjar 3 batu, tetapi jangan bekas kotoran dan tulang. Ceboknya itu kita tidak boleh dengan tulang atau bekas kotoran, meskipun kotorannya sudah kering misalnya, jangan ya. Maka saya kira nggak ada yang mau itu bekas kambing sapi itu dibuat untuk cebok. Nah, terkait dengan dehem ini memang tidak ada secara khusus, tetapi tadi disampaikan ada terkait dengan pipisnya, yaitu sebaiknya dalam posisi jongkok. Pipisnya sebaiknya dalam posisi jongkok. Kalau kemarin disampaikan oleh Pak Dawam itu bagaimana keutamaan secara medis tidak pipis sambil berdiri. Nah, di sini juga ada, nanti dibahas ya sedikit. Saya menemukan lagi itu dari penelitiannya ya, hasil ringkasan dari penelitiannya. Kemudian berikutnya lagi, ini ada hadis dhaif mengenai setelah pipis itu menggerakkan kemaluannya, zakarnya untuk laki-laki. Idza bala ahadukum falyantur dzakarahu salasa marratin. Apabila kalian kencing, hendaknya dia menggerak-gerakkan zakarnya 3 kali. Setelah pipis maksudnya. Nah, ini di falyantur. Nah, digerakkan. Ini riwayat Ibnu Majah dalam bab kitabnya Thaharah, dalam membersihkan sisa kencing setelah pipis. Lalu bagaimana ini mengenai pendapatnya para ulama? Ini hadisnya dhaif, lemah. Jadi tidak ada alasan kalau setelah pipis kemudian bapak-bapak terutama dia menggerak-gerakkan zakarnya sampai benar-benar airnya yang dalam zakar itu netes semua. Ya.
Adapun seandainya mau melakukan itu semata-mata untuk meyakinkan kita pipis kita itu bersih, sudah netes semua. Bukan karena anjuran dari Kanjeng Nabi, tapi membersihkannya itu. Kan kemarin bagaimana kasusnya orang-orang yang tertentu yang sakit itu untuk pipis, bagaimana kalau harus digerak-gerakan dan lain-lainnya, itu malah akan merepotkan. Yang penting, yang utamanya adalah air pipisnya itu tidak lagi masih menempel, ya sudah lepas. Nah, di beberapa hadis mengenai pipis ya. Kemudian ini sepengetahuan saya ya, karena saya juga pernah dulu itu setelah pipis itu sebaiknya dehem untuk meyakinkan, jadi mengakhiri pipis. Saya masih ingat itu ya, pernah ngaji itu, tapi kitab apanya lupa. Saya baca-baca lagi kitab Bulughul Maromnya, enggak ketemu ya. Terus ternyata saya baca di Ihya Ulumuddin ada di situ. Ya memang salah satu hikmahnya ngaji itu adalah kita ngaji lagi. Jadi saya juga belajar lagi. Ini rahasia ya. Saya juga belajar lagi sebelum bicara di sini itu. Saya baca-baca buku dulu, saya buka-buka kitab dulu, memastikan apa yang saya ucapkan nanti itu kualitasnya itu benar. Khawatirnya kalau ada yang salah kemudian diterapkan, wah nanti saya dosa jariah ya, ibaratnya itu ya, dosa yang bertambah terus. Jadi saya menyampaikan yang jelek, kemudian Bapak Ibu itu mengamalkan terus-terusan, jadi dosanya yang Ibu lakukan itu saya juga dapat. Nah, jadi nauzubillah min dzalik, dosa jariah namanya ya. Itu istilah, tidak ada dalam kaidah fikih ya. Itu adalah istilah kita aja. Gitu ya, untuk berdehem, kemudian menggerak-gerakan zakar, mengurut zakar. Paham ya zakar, tahu maksudnya? Sonif tahu zakar? Ini kelas 6 ini ya. Jadi kelas 6 itu harus tahu ya. Kalau bahasa kerennya Mr. P ya, bukan V, tapi kalau V kan perempuan, yang jadi P itu penis ya. Bahasa zakar. Jadi kadang penggunaan kata saja, istilah itu dalam fikih tidak vulgar. Nabi Muhammad pun demikian. Zakar, ada yang menyebutnya kubul-dubul gitu ya, ada yang depan belakang. Jadi istilah. Tapi paham, orang paham. Makanya saya konfirmasi, paham gak ini zakar? Oh jangan-jangan zakar dikiranya apa? Zakar yang dimaksud di sini adalah kemaluan ya, alat kelamin untuk laki-laki. Makanya istilahnya muzakkar, kan? Muzakkar. Yang laki-laki, perempuan itu ada yang zakarnya ya, kalau perempuan muannas. Jadi saya tegaskan lagi, dehemnya itu Bu Tiwang terutama tidak ada anjuran yang khusus dari Rasulullah SAW mengenai dehem setelah pipis. Jadi apa? Setelah pipis tidak dehem tidak apa-apa. Setelah pipis tidak dehem pun tidak apa-apa. Tidak ada ajarannya. Kalaupun mau mengurut zakarnya, mau menggerak-gerakkan sampai benar-benar tetesannya yakin tidak ada, itu silahkan demi menjaga kita ya dari keraguan-raguan, takut adanya masih air pipis di ujung zakar kita. Jadi tidak ada sunah apalagi wajib. Ya, tidak sunah dan apalagi wajib. Itu penegasannya. Jadi antisipasi saja. Saya belum ketemu dasarnya dari Imam Al-Ghazali. Kenapa saya sampai menyebutkan 3 kali ini ya? Salasan 3 kali untuk berdehem dan juga termasuk menggerak-gerakan zakarnya. Untuk yang tapi ini ya, kalau secara kedokteran silahkan saja, kalau dengan secara medis kalau mau melakukan itu silahkan. Tapi ingat, ini bukan dasarnya dari hadis atau dari ajaran Islam ya. Tapi Islam mengajarkan supaya kita bersih, itu iya. Kita manut secara medis. Jadi gini, terkadang apa yang benar menurut medis belum tentu benar menurut ajaran Islam. Tetapi
apapun yang diputuskan ajaran Islam itu mesti benar. Dari apakah dari segi hukum, apa ipteknya, pengetahuan, sains ataupun medis, itu diyakini benar. Masalahnya apa yang sudah tertulis dalam hadis, apa dalam Al-Quran, itu kadang belum bisa terbuka pada saat ini. Tetapi mungkin butuh beberapa tahun yang akan datang. Bapak Ibu bayangkan, Ar-Rahman, Bahrain, ada 2 lautan. Zaman dulu bagaimana menafsirkan ada 2 lautan yang beda rasa? Kalau yang menafsirkan itu orang-orang pegunungan. Memang betul kan? Sekarang faktanya ada 2 di, misalnya di pantai apa tuh? Di Gunung Kidul, itu kan ada air tawar dan air lautnya. Beda kan antara asin dengan itu. Di dalam Al-Quran sudah ada dalam Ar-Rahman, Bahrain. Tetapi mungkin waktu itu belum meyakinkan, tetapi sudah betul secara dari Al-Qur'annya, kemudian dibenarkan oleh ilmiahnya jauh setelah Al-Quran diturunkan. Bagaimana peristiwanya gerhana bulan, bagaimana peristiwa berotasinya matahari bumi. Bukan matahari yang bergerak, tapi buminya yang berkeliling. Itu dalam Yasin itu kan ada. Bahkan ada tokoh Galileo Galilei atau apa itu namanya. Itu kan dia dipancung, dihukum gara-gara dia berseberangan dengan ajaran dari gerejanya. Yang dalam gereja itu yang berputar itu matahari, dengan alasan kamu lihat pagi hari matahari di timur, kemudian lihat pada sore hari matahari ada di barat. Itu menunjukkan matahari yang bergerak. Dibantah oleh Galileo. Lantas apa yang terjadi? Galileo itu dihukum. Karena dia berpendapat dengan bukan mataharinya yang bergerak, tetapi bumi yang bergerak, yang berputar. Al-Quran itu duluan. Kemudian belakangan muncullah teori-teori. Sama hanya dengan ini, mungkin secara medis, apa yang disampaikan dalam Al-Quran dalam hadis, mungkin belum diterima secara medis, mungkin belum diterima secara sains saat ini misalnya, tetapi suatu saat itu akan dibuktikan oleh sains, akan dibuktikan oleh medis. Nabi Muhammad itu bukan dokter yang bergelar dari perkuliahan, bukan. Tapi melarang bernapas dalam gelas yang diminum. Minum, gak boleh napas. Tapi kalau mau napas di luar, 3 kali misalkan tegukan, jangan sambil meneguk bernapas, jangan. Itu kan waktu itu belum dibenarkan secara medis. Nah, sekarang medis mengiyakan, benar itu. Karena ketika kalau minum kemudian bernapas, itu ada udara yang keluar dari mulut, masuk ke dalam apa yang di dalam gelas itu, dimasukin lagi. Jadi kotoran kita memasukkan kotoran lagi. Ya. Itu medisnya zaman Nabi Muhammad itu kan sudah 14 atau 15 abad yang lalu. Tetapi ilmiahnya apa yang disampaikan Nabi baru belakangan ini, jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Itu keistimewaannya ajaran Islam. Tidak bisa terbantahkan, karena yang menyatakan adalah Allah dan Rasul. Rasulullah SAW itu kan utusan Allah. Begitupun terkait dengan dehem itu ya, berdehem atau mengapa pipis tidak boleh berdiri, mengapa makan jangan latakul kiaman, jangan makan sambil berdiri, apalagi sambil jalan. Nah itu kan secara orang adat enggak apa-apa, udah biasa. Apa yang dibenarkan oleh adat belum tentu benar dalam syariat. Ini kata kuncinya nih. Apa yang dibenarkan secara adat umum sosial itu belum tentu benar secara syariat atau dari akidah, belum tentu. Tetapi apa yang benar dari ajaran Islam itu mesti dibenarkan oleh adat. Ya.
Nanti kalau dalam realnya mungkin ada perselisihan, itu wajar karena perubahan kebudayaan, itu normal. Ya cukup ya yang dehem di setelah pipis. Nanti biar diskusi aja, biar banyak diskusi. Kemudian yang hadis tidak boleh kencing sambil berdiri. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah dituduh, ya, pernah ada yang bilang Nabi Muhammad saja pipisnya sambil berdiri kok. Pipisnya sambil berdiri. Lalu Aisyah membuat kanter, namanya penyanggah ya. Apa yang diucapkan Aisyah radhiyallahu anha? Man haddatsakum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa qa'idan. Kata Aisyah ini, barang siapa yang mengatakan kepada kalian bahwa Rasulullah SAW itu pipis qa'iman sambil berdiri, fala tusaddiquhu, kamu jangan percaya dia. Maksudnya orang yang ngomong kalau Nabi Muhammad itu pipisnya berdiri. Maka ya bulu illa qa'idan, tidaklah Nabi Muhammad SAW itu pipis kencing kecuali dalam keadaan qa'idan, duduk. Ya, itu riwayat Tirmidzi. Jadi sambil jongkok, kalau kemarin saya tegaskan itu pipisnya sambil jongkok. Dan secara medis kemarin juga disampaikan nanti ada terkait dengan prostat, apalagi yang perempuan itu perempuan ini saya juga baca ini ya dari penelitian, ini hasil penelitian. Tadi saya lupa nggak menuliskannya. Jadi dia begini. Ini kebetulan yang dijadikan surveinya perempuan ya. Jangan pipis sambil berdiri ketika mandi. Ini saya nggak tahu, berarti mungkin ya di barat ada. Ini karena penelitiannya di barat. Ketika mandi, gebyur-gebyur, itu pipis sambil berdiri. Jangan. Orang barat yang notabene bukan Islam saja itu melarang, memberikan anjuran, tidak memberikan rekomendasi perempuan pipis sambil berdiri ketika mandi. Ketika mandi misalkan pakai shower atau pakai gayung yang sibur, kemudian pipis cur aja sambil berdiri, jangan. Ya, ini kalau saya lebih menyampaikan jangan ya, sebaiknya berhenti dulu mandinya terus kemudian jongkok pipis. Nah, pipisnya langsung diarahkan ke lubang toiletnya atau di lubang ya. Jangan sampai sembarangan, kebayang itu ya pipis perempuan itu di bawahnya nanti bagian najis semua kan. Nah, itu secara hitung-hitungan akal saja kalau pipis sembarangan kan lantai menjadi terkena najis semua. Ya. Tapi dalam penelitian itu yang di artikel hasil penelitian terhadap perempuan-perempuan yang pipis yang mandi kemudian pipis sambil berdiri. Itu tidak bagus ya. Istilah-istilahnya agak ribet memang, tapi intinya itu hindari pipis ketika mandi sambil berdiri untuk perempuan. Itu untuk perempuan ya, karena contohnya sampelnya adalah perempuan. Laki-laki saya kira sama ya. Sama-sama punya alat kelamin dan pipis juga. Oke. Jadi kan kalau dalam keadaan darurat, misalnya di airport itu kan begitu turun dan jalan kan udah penuh. Oke. Yang kerennya kita berdiri gitu loh. Karena terpaksa mereka orang laki kan ya agak panjang celana kan bisa gitu. Itu gimana itu? Ingat ya, Allah itu tidak menginginkan kesulitan. Selama kita sudah ikhtiar maksimal nih, ya Allah kalau saya nahan ini pipis takut bermasalah ke kesehatan, malah jadi penyakit. Maka satu kali itu dia pipis sambil berdiri. Kalau dalam keadaan darurat tidak apa-apa. Itu kan sudah termasuknya daruratnya, kenapa? Malah jadi bahaya, misalnya malah bocor duluan, najis, nambah lokos lagi kan. Di bandara ada mau buka ganti gimana lah, wong masih antri, ya sudah nggak apa-apa. Tapi itu jangan disengajakan. Mending rasa ngantri, mending langsung aja cur, buka sleting cur, enggak ya. Ikhtiar dulu. Kira-kira kuat nggak nih?
Kalau nggak kuat, baru boleh kita buka resleting, kemudian pipis sambil berdiri. Itu dalam keadaan darurat banget ya. Biasanya kalau di bandara, kalau di mall, kalau di yang besar-besar itu biasanya kalau laki sudah disediakan memang diperuntukkan untuk laki berdiri. Iya. Itu bagaimana? Oke. Ya makanya kemarin saya sampaikan. Karena apa? Karena yang bikin itu bukan dia tidak mengajarkan ajaran syariat Islam. Kemarin saya sudah contohkan itu di masjid gede Kauman, masjid itu yang di itu kan sekarang tidak ada lagi yang tempat laki-laki pipis berdiri. Semuanya gimana? Pesawat itu kan saya pernah ya, tapi Nggih. juga berdiri. Tapi Iya. pesawat terbang di atas tuh, Nggih. bulat kencing ya. Tapi ya juga berdiri. Oke, ya karena bukan dalam keadaan standar normal di bawah kan, gitu pesawat kalau pengen duduk posisi duduk itu ada pertimbangan lain. Itu kan tidak setiap hari darurat. Misalnya dari sini mau ke India atau mau kemana selama 12 jam daripada nahan pipis yang mending pipis terpaksa berdiri ya berdiri, gitu ya. Tapi intinya Nabi Muhammad SAW itu melarang kita untuk pipis sambil berdiri. Tapi nanti ada hadis lagi loh. Ada hadis yang lain yang menyebutkan Nabi juga pernah berdiri. Jadi bukan melarang, bukan sebagai hukuman larangan, tetapi mengingatkan, menganjurkan, yaitu kepada Umar. Kepada Umar itu la tabul qaiman, jangan kamu pipis sambil berdiri. Setelah itu Umar apa? Umar bin Khattab tidak lagi pipis sambil berdiri. Ya. Jadi disebutkan sehingga untuk laki-laki ini pipis berdiri itu bukan larangan, tetapi anjuran supaya tidak pipis sambil berdiri. Hendaknya pipis sambil jongkok. Nah, itu etika juga harus kelihatan dari medisnya. Tapi ingat loh ya, kita berbuat sesuatu itu bukan karena medisnya, tapi karena perintahnya, syariatnya. Misalnya, kenapa kamu rukunya pas sholat ini bab sholat? Kenapa sujudnya lama? Kenapa rukunya selama? Karena di sana itu ada saat-saat peredaran darah, bagaimana gitu. Bukan itu alasannya. Tetapi saya ruku seperti ini karena Rasulullah SAW mengajarkannya demikian. Bukan alasan medis. Misalnya ruku, makanya sujud, posisinya bagaimana? Jangan karena medisnya. Tetapi apa? Karena kita mengikuti gerakan bacaan itu karena diajarkan oleh Rasulullah SAW yang demikian. Makanya pernah ada yang berdebat begini, sholat tahajud itu sebagai terapi bagi penyakit. Sholat tahajud itu sebagai terapi penyakit. Itu boleh, tetapi jangan menjadikan utama kita sholat tahajud karena pengen sembuh. Bukan itu. Kalau itu sembuh, misalnya peredaran darahnya lancar, itu adalah bonus karena kita sholat tahajudnya. Karena kita sholat, kemudian ada bonusnya itu, udah urusan itu bagian Allah, itu couplingnya Allah yang membuat bonus tambahan kepada kita. Kita lakukan saja syariatnya bagaimana, kaifiatnya sujud, ruku, i'tidal bagaimana, yang diajarkan seperti Rasulullah SAW. Begitu ya. Nah, dikata tadi la tabul qaiman, ya Umar la tabul qaiman. Saya kira itu biar ada waktu 10 menit diskusi atau dialog biar sama-sama ada ilmu dari jamaah, kemudian kita share bareng-bareng. Kalau dibaca mengenai pipis berdiri itu ada yang dari kesehatan prostatnya, ada yang lebih higienis dan lain-lain. Saya khawatirnya Bapak Ibu tuh pipis kemudian karena kesehatannya, bukan karena syariatnya ya. Saya tekankan itu kita pipis duduk itu karena sambil jongkok itu karena ajarannya Islam begitu. Adapun mengenai medis membenarkan itu adalah hikmahnya, bonusnya untuk kita. Silahkan saya buka pertanyaan. Mengenai wudu yang sebelum sholat itu sebaiknya habis itu digelap atau dibiarkan gitu. Oh iya. Karena kalau kebetulan pas mandi, habis mandi kan langsung wudu. Jika langsung mandi kan berarti kan bersih Ya. sekalian gitu loh. Oke. Gimana sebaiknya? Ya. Kemudian waktu habis sholat,
Sebenarnya dulu apa sholat sunnah mana yang lebih baik itu. Nggih. Di sholat wajib dulu, terus sholat sunnah. Apa bedanya itu untuk berdoa? Apa keduanya setelah sholat sunnah gitu? Mana yang baik? Oke. Baik, terima kasih. Kalian Pak, Oh ya. di dalam surga itu yang dijanjikan itu kok orang laki-laki. Misalnya di surga Adem itu yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan disediakan seorang bidadari, beberapa bidadari. Terus yang ibu-ibu itu bagaimana? Terus nantinya apa itu? Yang misalnya istrinya kita bisa ketemu nggak? Berhubung itu tadi sudah ada disediakan bidadari. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Ini tentang wudu. Setelah wudu bagaimana? Apakah dilap atau tidak? Jadi tidak ada yang saya pahami itu tidak ada yang melarang untuk dilap. Tidak ada juga yang menganjurkan untuk dibiarkan. Ada yang berpendapat ini saya dasarnya tidak kuat ya. Biarkan, jangan dielap kalau habis wudu. Itu sebagai bukti kamu sudah wudu sampai sholat selesai. Tetapi itu kan bisa jadi kurang bagus kalau airnya masih basah, masih basah gitu, menetes ke sajadah atau ke yang lain. Itu perkara yang tidak urgen. Kalau mau dilap silahkan lap. Kalaupun enggak ya enggak apa-apa. Ya luas gitu ya, jangan sampai ribet. Kalau habis wudu enggak usah dilap misalnya. Tetesan air itu terlalu katanya dosanya itu keluar semua. Oh iya. Nggih. Tapi kalau dilap mungkin kan nggak bisa keluar gitu. Nggih, nggih. Jadi itu kan menggunakan majas ya. Kan setiap air yang digunakan untuk membasuh tangan, untuk ke wajah anggota tubuh itu, maka dengan ngalirnya air yang dipakai untuk wudu itulah dosa-dosa itu akan ikut. Itu adalah kiasan. Itu motivasi kalau kita itu wudu tenanan. Jadi bukan hanya sekedar wudu dibasahi, tapi ketika membasuh tangan itu membersihkan. Kan dosa itu nggak kelihatan kan, apa dosa di sini nempel, dosa ini enggak. Itu adalah ibarat. Jadi sasarannya apa? Supaya kita ketika wudu itu sungguh-sungguh. Ya isbagul wudu itu menyempurnakan wudu. Ya. Kemudian yang kedua, sholat dulu atau doa dulu? Kalau lebih nyaman doa dulu ya silahkan doa dulu, wirid maksudnya ya, zikir dulu ya silahkan. Kalau misalnya keburu mau ada acara, ada kegiatan yang lain ya silahkan ba'diyah ba'diyah sholat. Ya itu fleksibel. Kalau musaklek setelah sholat langsung pangtasiru menyebar. Tapi kalau menunjukkan dari satu ayat, kan dalam hadis itu setelah sholat ada bacaan-bacaan atau zikir wirid setelah sholat kan, ya dibaca itu, baru ada ba'diyah. Tapi jangan terlalu lama. Misalnya Isya, nanti ba'diyahnya nanti jam 8, wiridan dulu. Nah, mending ba'diyah dulu, kemudian dilanjutkan dengan wiridannya. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu di surga? Nah, ini kan sempat dijadikan bahan ejekan. Nah, kemarin itu masih ingat ya, itu ada yang buzzer itu yang mengejek karena ada seorang Ning itu putri kiai ya di sana yang menyebutkan bahwa nanti di akhirat di surga perempuan-perempuan yang beriman itu bukan berbentuk seperti laki-laki dapat bidadari, tapi mendapatkan apa yang disukai perempuan ketika di dunia. Apa yang disukai perempuan? Kebanyakan kan perhiasan. Itu bayangan kita, tapi kan kita tidak tahu bagaimana di akhirat di surga itu. Perempuan itu akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan bagaimana dia bahagianya ketika di dunia. Dia senangnya apa? Kalau laki-laki mungkin perempuan itu normal. Lah perempuan bagaimana? Masa dapat laki-laki? Nah, disebutkan itu ada, saya lupa dalam Al-Qur'annya kan yang kemarin kan dibahas itu tafsir Ibnu Katsir. Akan mendapatkan perhiasan atau wujud dari kenikmatan atau perhiasan yang disukai oleh perempuan ketika di dunia. Nah, lalu apakah bisa bertemu antara seorang suami dengan
istri ketika kelak di surga. Nah, kalau sampai detailnya suami dengan istri atau tidaknya, itu kan ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa nanti akan berkumpul bersama Nabi orang-orang yang beriman. Itu artinya apa? Ada peluang bertemu. Ya, karena tidak ada, yang saya pahami itu ada di surga itu ada kapling keluarga fulan, kapling keluarga fulan. Karena setiap orang itu kan berhubungan. Saya dengan Sonib, anak dan orang tua. Tapi Sonib kan juga nanti jadi ayah. Ya jadi punya anak juga. Ya. Makanya itu tidak bisa saklek ini keluarga si fulan. Kenapa? Saya aja kan anak. Tapi saya juga orang tua. Ya. Posisi saya itu sekarang orang tua kalau disandingkan dengan Sonif. Tapi kalau saya disandingkan dengan ibu bapak saya di rumah sana, saya sebagai anak. Ya, kita nggak usah ribet mikirin sampai ke sana. Nanti gimana ketemu nggak? Sudah, pokoknya insya Allah selama kita berbuat baik, beramal soleh di surga. Kenikmatan di surga itu kan bukan ketemu lagi dengan istrinya atau ketemu lagi dengan anaknya. Bukan hanya itu, tapi berjumpa dengan Allah, ridhonya Allah. Itu yang kita harapkan. Saya kira itu sudah lebih 10, berarti cukup. Mungkin untuk yang perlu saya tekankan ya, ini memang tidak ada hubungan dengan sholat, tapi dengan perilaku setiap hari itu di masjid. Saya kepengen suatu kali secara khusus dibahas tentang adab-adab di dalam masjid. Itu sangat penting karena setiap hari banyak yang nggak tahu atau sengaja tidak tertib mengerti dengan adab-adab di masjid. Ya, ini usulan ya, bagus ini adab-adab di masjid. Karena gini, saya jawab sepintas dulu. Apa yang disampaikan misalnya oleh takmir ketika dalam forum ini, maka bisa dipahami oleh yang hadir di sini. Tetapi masjid ini kan tidak hanya untuk di sini saja orang-orang yang hadir di sekarang. Tetapi ada jamaah yang tidak ikut di sini. Kadang itu informasinya nggak nyampe. Makanya yang lebih bijaknya adalah barangkali si fulan itu begitu karena belum tahu. Si fulan itu begini karena dia belum tahu. Atau dia sudah dikasih tahu tapi berarti dia ngeyel itu. Ya. Kalau bahasa kitanya apa? Dablek gitu apa gitu. Ya, terima kasih. Insya Allah kita akan bahas mengenai adab-adab di masjid. Terutama kan adab sholat berjamaah ya. Untuk adab berjamaah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.